lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Indonesia cuma bisa merakit? Tentu tidak. Inilah dia satelit buatan Indonesia yang segera mengorbit bumi lagi. Guys, keren, mantap. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Hai semuanya, perjalanan teknologi roket Indonesia dimulai sejak tahun 1963 yang ditandai dengan peluncuran Gamma 1 oleh mahasiswa UGM. Di tahun yang sama, Presiden Soekarno mendirikan sebuah lembaga penerbangan dan antariksa nasional yang disebut LAPAN. Meskipun menghadapi keterbatasan teknologi, anggaran, infrastruktur, dan kebijakan yang sering tak menentu, namun LAPAN berhasil mengembangkan sebuah roket dengan jarak hingga 80 km yang dikenal dengan RX-250 pada tahun 1987. Hingga tahun 2008, LAPAN telah meluncurkan roket sekitar 10 kali. Barulah pada saat itu Indonesia berhasil mengembangkan sebuah roket dengan jarak jelajah di atas 100 km yang dikenal dengan RX-420. RX-420 lah yang menjadi cikal bakal roket buatan Indonesia yang nantinya bisa menembus eksosfer atau lapisan terluar atmosfer yang berada pada ketinggian di atas 600 km. Nah, roket tersebut adalah RX-750. RX-750 memiliki daya jelajah hingga 1000 km. Sudah lebih dari cukup untuk mengantarkan sebuah satelit ke luar angkasa. Indonesia saat ini sedang mengembangkan sebuah roket dengan daya jelajah hingga 2500 km dan diberi nama dengan RX-980. Ya, kurang lebih jaraknya Jakarta-Bangkok lah. Tidak hanya mengembangkan sebuah roket, tahun 2003, LAPAN juga bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia, PT LEN, ITB, dan LIPI untuk merancang sebuah satelit nano pertama buatan Indonesia, yaitu INASAT-1 atau Indonesia Nano Satelit 1. INASAT-1 bukanlah satelit biasa bagi Indonesia. Ia menjadi pionir satelit nano heksagonal yang sepenuhnya dirancang, dirakit, dan diluncurkan oleh putra-putri Indonesia. Dengan bobot hanya sekitar 10-15 kg, satelit mungil ini membawa misi eksperimental teknologi sekaligus mengumpulkan data lingkungan. Biaya pengembangannya pun terbilang terjangkau, yakni hanya sekitar 725 juta rupiah. Ini menunjukkan semangat dan kreativitas bangsa kita dalam menghadapi keterbatasan anggaran. Tahun 2006, INASAT-1 meluncur dengan gagah berani menuju luar angkasa. Ia mengorbit bumi selama 6 hingga 12 bulan, menggunakan saluran komunikasi UHF, dan mengirimkan data berharga tentang lingkungan di Indonesia. Keberhasilan INASAT-1 menjadi bukti ketekunan dan dedikasi bangsa Indonesia dalam mengembangkan teknologi antariksa. Tanggal 10 Januari 2007, sejarah kembali terukir dengan peluncuran LAPAN TUBSAT, di mana satelit ini merupakan buatan Indonesia yang berhasil mengorbit ke luar angkasa. Nah, namun kali ini melalui fasilitas peluncuran di Satish Dhawan, yaitu di India. Satelit mikro ini merupakan hasil kerjasama antara LAPAN dan Universitas Teknik Berlin. Memiliki bentuk kotak dengan berat 56 kg dan dimensi 45 x 45 x 27. Mengorbit pada ketinggian 650 km dan dilengkapi dengan kamera CCD, magnetometer, sensor suhu, dan transceiver UHF. Misi LAPAN TUBSAT membawa hasil yang gemilang. Satelit ini berhasil menguji teknologi satelit nano buatan Indonesia, termasuk sistem propulsi, kontrol, dan komunikasi. Data ilmiah yang dikumpulkan dari kamera dan sensornya membantu para ilmuwan di dalam negeri untuk mempelajari atmosfer bumi, medan magnet, dan perilaku satelit di orbit. Satelit ini memiliki misi untuk melakukan pemantauan bencana alam, pemetaan wilayah, serta eksperimental teknologi dalam bidang pendidikan dan penelitian. Setelah masa operasi satelit LAPAN TUBSAT, pada tanggal 28 Januari 2015, Indonesia kembali meluncurkan satelit LAPAN A2 atau dikenal dengan LAPAN Orari. Meskipun masih menggunakan konsultan dari Jerman, LAPAN A2 sepenuhnya dibuat dan dirancang di Indonesia. Hal ini menunjukkan kemajuan teknologi antariksa Indonesia dan kemampuan para insinyur dari Indonesia untuk membangun satelit sendiri. Satelit multifungsi ini menjadi bukti nyata kemajuan teknologi antariksa Indonesia dan memberikan manfaat bagi berbagai bidang.
8A2 dirancang dengan misi yang lebih kompleks daripada pendahulunya. Dengan bobot yang lebih besar dan dimensi yang lebih luas, 8A2 memungkinkan penggunaan muatan sensor yang lebih canggih dan beragam. Kamera digital 8A2 memiliki kemampuan mengambil gambar dengan 4 band multispektral, sehingga menghasilkan data yang lebih detail untuk pengamatan bumi. Selain itu, 8A2 dilengkapi dengan AIS atau Automatic Identification System yang bisa digunakan untuk mengamati kapal laut. Fitur inilah yang tidak dimiliki oleh 8TUBSAT, sehingga 8A2 tidak hanya fokus pada eksperimen teknologi, tetapi juga memiliki misi pengamatan bumi dan pemantauan kapal laut. Ini merupakan langkah maju yang sangat penting dalam pengembangan teknologi antariksa di Indonesia. 8A3 8A3 atau satelit 8A3 IPB juga dikenal dengan LISAT. Satelit ini merupakan hasil kerjasama antara Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional dan Institut Pertanian Bogor. Peluncuran satelit ini terjadi pada 22 Juni 2016 dan bertujuan untuk memantau lahan dan perairan di Indonesia. Nah, untuk spesifikasinya, satelit ini memiliki bentuk oktagonal dengan berat 58 kg, memiliki dimensi 50 x 50 x 50 dan mengorbit di ketinggian 505 km. Misi utama 8A3 adalah mengamati bumi dan menyediakan data yang relevan untuk pemantauan lahan dan perairan. Muatan utamanya adalah kamera multispektral LISA atau Land Imager Space Application yang mampu mengambil bumi dengan 4 band multispektral. Data citra dari satelit ini digunakan untuk memetakan wilayah Indonesia, memantau perubahan lahan, menganalisis kondisi tanaman, serta memonitor kondisi perairan seperti kualitas air, pencemaran laut, dan keberadaan ikan. Peluncuran 8A3 juga dilakukan pada Pusat Antariksa Satish Dhawan di India menggunakan roket PSLV C-34. Saat ini, Indonesia sedang mengembangkan 2 satelit, yaitu satelit 8A4 dan satelit Inusat. Satelit 8A4 juga dikenal dengan LISAT, merupakan hasil pembaruan dan penyempurnaan dari satelit 8A3. Satelit generasi keempat ini memiliki misi untuk mengamati bumi baik lingkungan maupun sumber daya alam. Nah, hebatnya lagi, satelit ini dilengkapi dengan teknologi optik yang lebih canggih, yang memiliki spesifikasi 5 meter resolusi multispectral imager. Dengan kemampuan ini, 8A4 dapat dengan mudah menangkap gelombang non-tampak dan gerakan pada objek yang diamati. Contohnya nih, satelit ini dapat mendeteksi objek laut dan udara, memantau kualitas udara, serta mengamati kesehatan hutan. Saat ini Kementerian Keuangan dan Bappenas sedang mengkaji proyek ini, dan diharapkan program dapat dimulai pada tahun ini atau tahun 2024 dan siap digunakan pada tahun 2026. Selain itu, ada juga satelit Inusat atau Indonesia Inter-University Satellite yang merupakan hasil kerjasama antara 6 perguruan tinggi di Indonesia, yaitu UGM, ITB, UI, ITS, PENS, dan ITT Bandung. Program ini diberi nama INSPIRE atau Indonesia Nano Satellite Platform Initiative for Research and Education. Dengan kata lain, program ini merupakan jaring bagi para akademisi yang handal dan mahasiswa yang brilian di Indonesia, yang nantinya dikumpulkan dari berbagai universitas, dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, semoga informasi ini menambah wawasan sedikit saja. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Oke guys, jadilah dia videonya ini. Jadi ini keren-keren ini para insinyur Indonesia gitu ya, dan juga mahasiswanya juga ini yang yang akan mengembangkan juga nih satelit-satelit yang terbaru lagi gitu kan, buatan Indonesia. Keren-keren, dia ada spesifikasinya, ada dia punya keunggulannya gitu kan. Seperti tadi untuk memantau lahan gitu ya, perubahan lahan, lepas itu perairan, dan ada banyak lagi dia punya keunggulannya ini. Gila, keren ya, makin advance gitu kan teknologi Indonesia yang dibuat oleh anak-anak Indonesia, insinyur Indonesia ini. Keren ya, makin advance lagi nih teknologi yang diproduksi oleh Indonesia ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.